Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santriwan dan santriwati sekalian, Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini. Kita masih dalam pembelajaran online insyaallah tabaraka wa taala dari pembahasan kitab Al-Adab. Yang kita bahas adalah kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, yaitu karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala. Dan tentunya adab ini harus menjadi satu cerminan bagi diri kita dalam berinteraksi baik kepada pengajar Al-Quran ataupun orang yang belajar Al-Quranul Karim. Dan di sini dikatakan pada pasal yang berikut akan kita sampaikan insyaallah tabaraka wa taala, yaitu termasuk adab seorang guru Al-Quran kepada para muridnya. Karena kita semua juga akan menjadi guru, minimal guru bagi diri kita sendiri dan juga kemudian guru bagi orang lain. Kita akan menjadi pengajar Al-Quran terhadap diri sendiri dan juga kita menjadi pengajar terhadap pengajar Al-Quran terhadap orang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala di sini membahas bahwa wayam bagi atau faslun, di sini pasal, yaitu yang membahas tentang pembahasan berikutnya, yaitu wayam bagi alla yata'azama 'alal muta'allimin. Seorang guru Al-Quran, pengajar Al-Quran hendaknya tidak merasa tidak merasa tinggi hatinya atas para pelajar. Ya. Jadi yang bagi alla yata'azama 'alal muta'allimin. Tidak sombong, tidak tinggi suaranya ya di hadapan para pelajar Al-Quran, ya, atau tidak ada upaya ataupun sesuatu yang akan bisa bernilai kesombongan bagi diri kita, ya. Bal yalinu lahum wa yatawadhu'u lahum. Bahkan harus lembut kepada para pelajar Al-Quran dan tawadhu, rendah hati kepada mereka. Ya. Artinya perkara kesombongan ini memang perkara yang sangat buruk. Dan ini menjadi penyakit kronis yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Apapun aktivitas kita. Ya. Baik orang itu punya jabatan, tidak boleh dia sombong kepada orang lain. Dia guru kepada muridnya, ya, atau seorang ayah kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya, atau penguasa kepada rakyatnya, maka tidak boleh dia sombong. Tidak angkuh, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih mulia dari orang yang berada di bawah kita. Begitu juga apalagi kita pengajar Al-Quranul Karim. Maka Allah yata'azzama 'alal muta'allimin bal yalinu lahum wa yatawadhu'u lahum. Ya, bahkan ya harus menjadi orang yang lembut, tutur katanya ya sopan, ya, sikapnya santun dalam tutur katanya, dan juga tawadhu' lahum, yaitu rendah hatinya. Faqad jaa'a fit tawadhu'i li ahadin nasi asya katsirah ma'rufah. Artinya telah banyak ya penjelasan-penjelasan tentang kewajiban kita untuk tawadhu kepada manusia itu. Ya, itu sangat banyak sekali contoh-contoh yang mewajibkan kita untuk rendah hati kita dalam bersikap ya kepada kepada orang lain. Fa kaifa biha ulaa'il ladzina hum bi manzilati auladihi. Bagaimana kemudian bagi seorang pengajar yang itu kedudukannya sebagaimana ayah bagi anak-anaknya, ya, ma'amahum alaihi minal ishtighal bil Quran, apalagi ya mereka menyibukkan dirinya dengan mengajar sesuatu yang sangat mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, ma'amalahum min haqqis suhbati wa taraddudihim ilaih. Ya, ditambah lagi bahwa ada kewajiban bagi para pengajar Al-Quran itu
itu harus menjadi apa? Ya, menjadi sahabat yang baik ya bagi orang yang mau belajar. Karena Al-Qur'an itu adalah sebaik-baik teman kita yang setiap hari harus kita berinteraksi dengannya. Maka orang yang mengajarkan Al-Qur'an kepada kita juga, maka tentunya ada orang yang dia harus ya menjadikan ya Al-Qur'an itu suatu yang mulia. Maka sikap-sikap dia juga harus mulia kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan dalam hadis, ya hadis ini dinilai dhaif, diriwayatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Ya. Dan di sini secara maknanya banyak berkaitan juga dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Di sini dikatakan apa? Layyinu liman tu'allimun wa liman tata'allamuna minhu. Ya. Berlemah lembutlah kepada orang yang mengajarkan dan juga kepada siapa saja yang belajar, yang mempelajari Al-Qur'anul Karim. Artinya kepada siapa saja, kalau kita penguasa, maka kita penguasa itu wajib ya memperhatikan ataupun berlemah lembut kepada para pengajar Al-Qur'an dan juga kepada orang-orang yang belajar Al-Qur'anul Karim. Ya, artinya di sini wajib bagi kita untuk terus memperhatikan hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh kita. Dari Ayyub As-Sikhtiyani qala, ia berkata, yambaghi lil alimi an yad'a turaba ala ra'sihi tawadhu'an lillahi azza wa jalla. Ya. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani memberikan penjelasan kepada kita seyogianya bagi orang yang alim an yad'a turaba ala ra'si, untuk meletakkan tanah di atas kepalanya, tawadhu'an lillahi tabaraka wa taala, sebagai bentuk ketawaduan karena Allah Jalla wa ala. Tanah ini kita injak, tapi sebagai bentuk ketawaduan digambarkan oleh Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, hendaknya kita meletakkan tanah di atas kepala kita. Ini maksudnya adalah apa? Hendaknya bagi seorang guru Al-Qur'an, pengajar Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an juga harus sama-sama tawadhu, harus sama-sama rendah hatinya, tidak keras kepala, tidak sombong ya dalam menyikapi berbagai macam kehidupan kita dalam keseharian kita. Ya, ini pasal yang insyaallah tabaraka wa taala harus diperhatikan oleh kita, bahwa di antara adab, baik adab seorang guru Al-Qur'an ataupun orang yang belajar Al-Qur'an, maka itu harus lemah lembut, harus sopan, harus santun, dan juga dia harus senantiasa tawadhu. Faslun, kemudian inilah pasal wa yambaghi an yu'addibal muta'allima 'ala tadrij bil adab ya as-saniyah. Di sini dikatakan seyogianya bagi seorang guru Al-Qur'an itu juga harus mengajarkan orang yang belajar Al-Qur'an ala tadrij, yaitu di atas apa? Tahapan-tahapannya, yaitu bil adab ya as-saniyah, itu dengan adab-adab yang tinggi, adab-adab yang mulia. Wasyamil mardiyah, yaitu dengan apa? Karakter-karakter yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa riyadhati nafsihi bid-daqa'iq al-khafiyah, juga harus melatih dirinya pada perkara-perkara yang yang sangat rumit sekalipun. Ya. Ini harus apa? Dilatih oleh seorang guru Al-Qur'an, pengajar Al-Qur'an, untuk melatih para muridnya untuk senantiasa senantiasa dia memiliki adab-adab yang mulia, karakter-karakter yang baik. Ya, melatih dirinya pada perkara yang sekecil apapun. Misalkan ya, contoh misalkan seorang guru Al-Qur'an harus mengajarkan para muridnya untuk apa? Bagaimana mengambil mushaf. Ya, bagaimana mengambil mushaf dengan tangan kanannya. Lalu kemudian tidak mengambil mushaf sangat berbeda dengan mengambil buku-buku yang lainnya. Ya, tidak menjinjingnya begitu saja, tapi mengambil mushaf lalu kemudian apa? Ya, kita mengambilnya dengan adab, dengan tangan kanan kita. Lalu kemudian apa? Tidak meletakkan Al-Qur'an itu di tempat yang rendah. Kalau kita menumpuk misalkan buku yang begitu banyak, maka Al-Qur'an berada di tumpukan yang paling atas. Tidak ada di atas Al-Qur'an kitab-kitab yang lain. Ya, ini harus dipelajari oleh kita semuanya. Ini permasalahan yang ad-daqaiq al-khafiyah.
melatih dari setiap waktu yang kita miliki, ini harus memperhatikan kepada adab-adab yang mulia terhadap Al-Qur'anul Karim. Wa yu'awwiduhu asyanata fi jami'i umurihi al-batinah wal jaliyah. Dan juga seorang guru ini harus melatih ya, para pelajar-pelajar Al-Qur'an ini untuk menjaga ya seluruh perkara-perkara yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, ini harus apa? Harus melatih. Adab-adab ini sangat banyak sekali terhadap Al-Qur'an. Bagaimana ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita memulainya dengan ta'awudz. Ya, dengan kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian bagaimana ketika kita menyudahi Al-Qur'an, bagaimana ketika kita setelah membaca Al-Qur'an, kita berusaha untuk memahami terjemahan atau arti daripada Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini kita membiasakan diri kita. Untuk apa? Ya, untuk menjaga itu semua perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Qur'an ini. Al-Qur'an sesuatu yang mulia. Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita jaga. Ini pedoman hidup kita. Maka kita mengambilnya dengan tangan kanan kita, lalu kita mengangkatnya. Bukan memegang Al-Qur'an kemudian ya seperti kita memegang buku seperti inilah, tidak. Tapi memegang Al-Qur'an, ya kita pegang Al-Qur'an dengan sekuatnya kita pegang. Kalaupun harus menumpuk Al-Qur'an, maka Al-Qur'an berada di tumpukan buku yang paling atas, di tempat yang lebih tinggi. Jangan ditaruh di tempat yang rendah. Ini adalah adab yang sangat baik. Ya, adab yang harus dijalani oleh kita sebagai para pengajar Al-Qur'an maupun para pelajar Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini perkara yang harus diperhatikan oleh kita. Juga di sini wa yuharriduhu atau yuharriduhu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirat 'alal ikhlas. Dan juga seorang guru harus terus ya mensupport ataupun ya memberikan dukungan baik dengan perkataannya atau perbuatannya, memerintahkan kepada mereka berulang-ulang untuk senantiasa menjaga keikhlasan. Keikhlasan ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, ketika kita membacanya, ketika kita menghafalkannya, ketika kita memahami maknanya. Ya harus terus mengingatkan agar kita ikhlas kepada ya Allah Subhanahu wa taala. As-sidq juga harus jujur. Wa husnul niat yang baik. Wa muraqabatillah, dan juga kita harus merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fi jami'il lahadzat, pada setiap detik-detik, pada setiap waktu yang dimiliki oleh kita. Jangan sampai kemudian kita berinteraksi dengan Al-Qur'an ada perkara-perkara dunia. Kita ingin membaca Al-Qur'an ya, atau kita ingin ya berinteraksi dengan Al-Qur'an karena ingin pujian dari manusia atau karena pujian dari orang lain. Tidak, ikhwatul iman, para santriwan dan santriwati sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga hendaknya seorang pengajar juga yu'arrifu anna bidzalika ya tanfatihu alaihi abwabul ma'arif. Dan juga hendaknya seorang pengajar ini harus mengenalkan kepada para peserta para pengajar yang belajar Al-Qur'an, kepada para santri, kepada orang yang belajar, bahwa berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya itu adalah tanfatihu alaihi abwabul ma'arif, akan terbuka baginya pintu-pintu keilmuan. Setiap kali kita membaca Al-Qur'anul Karim ikhwatal iman, maka akan ada ilmu yang terbuka untuk kita. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, akan terbuka bagi kita bahwa segala pujian ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berhak mendapati segala pujian. Allah telah menciptakan manusia, yang telah mengkaruniakan manusia rizki. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada tubuh kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah berikan nikmat yang sehat kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terbuka ilmu kita. Terkadang kita mendapati satu sedikit aja nikmat dari manusia, kita bisa bersyukur. Kita bisa berterima kasih kepada manusia berulang kali. Bagaimana dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Pelajaran yang berharga dari kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim ikhwatal iman, yang maha kasih, yang maha penyayang, kita akan dapati Allah ngasih apa saja kepada kita. Apa yang kita minta Allah kasih. Allah pun menyayangi kita. Betapa nafas kita ini masih Allah berikan luar biasa kepada kita, dan Allah tidak meminta sedikit pun balasan dari kita.
Coba ikhwatal iman para santriwan dan santriwati sekalian. Kalau nafas kita ini dituntut untuk bayar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang yang sakit pernafasan harus bayar, harus beli oksigen, ya. Harus beli itu tabung oksigen setiap harinya. Kalau udah habis beli lagi, habis beli lagi. Maka coba perhatikan, Allah Jalla wa ala tidak pernah meminta kepada kita bayar ya udara yang telah dihirup dengan segarnya. Bayar itu kepada kita. Allah Jalla wa ala tidak seperti itu. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman, Allah Maha Kasih, Ar-Rahim, Allah Maha Sayang. Dari sinilah bisa kita ketahui bahwa ayat demi ayat ikhwatal iman, kalau kita mau kaji, kalau kita mau pelajari, maka ini akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang luar biasa. Ya, akan terbuka ilmu yang luar biasa. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya seluruh lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari, maka apa? Lanafidal bahru, sungguh air laut itu akan habis menjadi tinta semua qabla an tanfada kalimatu rabbi, padahal apa? Sebelum ilmu Allah itu tercatat semuanya. Artinya apa? Ilmu Allah sangat luar biasa, yang meliputi segala sesuatu, tidak akan pernah habis meskipun seluruh lautan di atas muka bumi ini dijadikan tintanya. Ya. Lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madad. Meskipun kita dapati seluruh lautan itu dijadikan tinta, menandakan bahwa apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam Al-Qur'an itu ilmu yang sangat ya luar biasa, yang tidak akan pernah terbatas dan tidak akan pernah habis. Untuk itulah di sini hendaknya kita merasa apa? Merasa diawasi oleh Allah. Kita harus jujur, kita harus ikhlas, kita harus punya niat yang baik dalam setiap detik, dalam setiap menit yang kita pelajari dari ayat Al-Quran. Maka membuka Al-Quran akan menambahkan wawasan kita. Membuka Al-Quran akan menambah ilmu pada diri kita. Wa yansharihu sadrah, dan akan melapangkan dada kita, akan melapangkan hati kita. Wa yatafajjaru min qalbihi yanabi'ul hikami wal lataif, dan akan terpancar dari hati kita itu apa? Sumber-sumber hikmah yang luar biasa, kelembutan-kelembutan yang luar biasa. Wa yubarikallahu lahu fi ilmihi wa halihi, dan Allah akan memberkahi bagi kita yaitu ilmu dan juga keadaan kita. Wa yuwaffiqu fi af'alihi wa aqwalihi, dan Allah akan membimbing kita, perkataan kita dan perbuatan kita. Untuk itulah ikhwatal iman, hiduplah bersama Al-Qur'anul Karim, interaksilah dengan sebaik-baiknya bersama Al-Quranul Karim. Allah akan tambahkan ilmu kepada kita, Allah akan berkahi hidup kita, Allah akan berikan ketenangan dalam dada kita, dalam hati kita, dan Allah Jalla wa'ala akan mengkaruniakan apa yang kita minta dengan kita berinteraksi dengan sebaik-baiknya terhadap Al-Quran. Tidak sombong, tidak merasa tinggi, akan tapi kita harus tawadhu, kita harus rendah hati kita harus ikhlas, kita harus jujur, kita harus punya niat yang baik, kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah perkara-perkara yang mulia yang akan mengangkat derajat keimanan kita dan akan mengangkat derajat ilmu kita dan akan mengangkat derajat kehidupan kita di dunia ini dan juga kehidupan kita di akhirat. Semoga dua pasal ini bermanfaat ya untuk para santriwan dan santriwati sekalian, dan semoga ini menjadi perhatian bagi kita semua, diperhatikan, dicatat, lalu kemudian diambil faedah-faedahnya. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.